Ketika lu udah Pak kita udah ketemu, mana tuh? Iya. Ketika ngomong Pak udah datang ke perusahaan, udah kasih nota, kagak ada apa-apa. Ketika gue mau minta ditemuin, coba gue mau dengar Pak ngomong apa depan perusahaan. Coba. Ketika dia ngomong sanksi pidana kan, udah nggak ada perusahaan yang. Cuman kan kalau kayak kasus-kasus yang katakanlah kasus dirumahkan dengan upah yang setengah atau tidak diupah atau PHK, kan gini, maksud gua kalau masuk ke dinas sih ya memang dalam proses panjang kan itu kan bro, itu kan gini, ketika mereka bisa tegas, tapi kan gini, persoalan yang kayak sekarang kan gini dulu bro, kayak ketika contoh kalau kayak THR, ya kan, kita 2 tahun ini kan penderitaan lah bagi buruh ya kan, baik SE-nya yang amburadul gitu kan, maupun kondisi secara umum memang yang hancur-hancuran. Dengan persoalannya kan gini, ketika saat ini udah agak, kalau kita bicara SE kemarin agak lumayan tuh bahasanya, ada penegasan lagi kan, ngasih angin lah ya, ngasih angin lah kayak kesannya kan gitu kan. Cuman kan persoalannya kemarin ketika kita bicara, contoh gua kemarin nonton di Kompas lah, ketika Kadin bicara masih membawa pemikiran yang 2 tahun lalu bahwa kami nggak mampu loh, ekonomi belum stabil gitu, ekonomi belum stabil, iya kan, ya sama aja berarti kayak kesannya bro. Ya itu dia. Gue sih ngelihat SE Menaker kalau tentang yang pencabutannya sih oke lah ya. Oke lah. Pencabutan SE Menaker M03 yang waktu April 2020 itu, artinya hari ini itu kan berbarengan lah, berbarengan keluar kan ya. Hari ini perusahaan nggak boleh lagi tuh motong upah dengan alasan apapun, kita sih bisa tafsirkan seperti itu ya. Cuman kalau SETR sih, gue sih pas pertama keluar gue ngeliatnya sebagai oke, ini nebus dosa ke pekerja, cuman implementasi belum juga. Artinya dia nebus dosa aturan aja. Kemarin kan boleh dicicil segala macem gitu ya. Dan SE yang THR yang tahun 2022 ini buat gue sih nebus dosa, karena memang masih banyak pengusaha yang saya setuju pemikirannya masih ngomong ini masih pandemi, ini kita belum pulih banget, masih stabil, masih banyak yang minta. Perusahaan yang kalau ada serikat pekerjanya mungkin tetap minta cicil, ada serikat pekerjanya gimana nggak ada tuh. Masih banyak, gue sih dengar masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang coba-coba mau cicil, padahal SE-nya tegas tuh. Tidak boleh. Statementnya jelas di televisi, di media segala macam jelas tidak boleh. Pertanyaan gue gini, kayak 2 tahun lalu anggota lu banyak juga kan pasti masalah dengan THR. Banyak. Luar biasa kan, banyak ya. Nah, cuman gue ngeliat gini bro, ya betul tadi hanya sebatas kalau menurut gue sih ya, karena gini. Contoh kemarin, efektif nggak sih ketika Kemenaker bikin posko pengaduan misalnya? Gue tuh kalau dengar posko THR tuh, gue kena cross-check langsung di tingkat kota madya, karena kita di Jakarta gitu ya, di tingkat kota madya, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kementerian, gue pernah cross-check langsung ini, Pak. Ini pengalaman pribadi gue. Gue tanya, berapa aduan yang masuk? Berapa yang terselesaikan, berapa yang tidak terselesaikan di posko itu ya Mas THR-nya, dari tingkat kota madya, provinsi sampai nasional. Itu nggak firm jawabannya. Ini kan konyol buat gua. Jadi itu posko kayak hanya ya apa orang tempat ngadu. Ini kan bukan itu tujuannya. Artinya tujuannya posko itu maksudnya kan ketika ada pengaduan itu benar pengawas turun, ya kan? Atau kalau karena keterbatasan pengawas pun mungkin mediator membantu turun juga. Ini kan enggak. Bahkan gue tanya, oke, yang selesai berapa? Taruhlah ada. Yang nggak selesai diapain itu? Terus nanti buka lagi posko tahun depan, sementara yang nggak selesai itu nggak diselesaikan gitu. Itu kan juga gini bro, kan itu kan posko yang mendirikan kan kementerian. Ya. Di masing-masing wilayah. Iya, di masing-masing wilayah. Atau enggak, kalau tahun kemarin langsung di kementerian gua ngadunya loh, ke kementerian gua ngadunya. Tapi semua buka. Buka ya kan? Oke, iya semua buka. Tapi ketika kementerian artinya kan gini, menyebarlah ini, woi posko THR, posko pengaduan kementerian buka. Gua lapor ke situ, bro. Kalau pikiran gua kan saat itu kan yang turun itu kan pengawas kementerian harusnya kan. Karena gua lapor ke sana. Dilempar lagi bro ke Sudin. Di disposisi. Ya itu. Gua bilang, ya percuma. Iya kayak gitu. Akhirnya nggak kelar. Karena memang ya apa ya, posko kok kayak gue lihatnya kayak apa ya, seremoni, kayak cuman oke, pekerja-pekerja yang belum dibayar THR silakan ngadu ke sini. Itu kan setelah gue tanya deh, posko kita sering dengar berdiri
laporan dari pihak, entah itu Sudinaker, Disnaker, Kementerian, terkait berapa aduan yang masuk yang sudah selesaikan. Pernah nggak kita dengar? Nggak pernah. Udah hilang gitu aja. Berapa yang selesai misalnya? Ada nggak? Tahun ini kita sudah menyelesaikan persoalan segini loh. Betul. Ya kan? Inilah sehingga apa ya, fungsinya tadi betul-betul bisa dirasakan oleh pekerja atau guru kan, itu kan harapan tujuannya kita. Kan itu kan? dibentuk posko. Sehingga besok-besok juga kita mau mengadu kan gitu. Nah, kalau sekarang kita nggak pernah tahu ya. Kayak kok itu dia tadi gue bilang, kok kayak apa ya, kayak ya kalau dibilang main-main nggak mungkin, masa negara main-main kan gitu kan. Maksudnya nggak pernah ada report lagi balik ke kita kan. Pembentukan posko itu kan diumumkan langsung oleh menteri loh, didengar langsung gitu loh. Nah setelah itu kan harusnya reportnya, taruhlah misalkan taruhlah H+3 ya kan, kalau H1-2 masih sibuk lah. Disampaikan posko kita di kementerian ada sekian pengaduan yang bisa kita kerjakan, yang lagi jalan, yang ini belum. Itu kan bukti tanggung jawab negara, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota madya kan harusnya gitu, kabupaten kota kan gitu kan. Ini enggak kan, udah, ini posko berdiri udah, kita nggak ngerti, tiba-tiba nanti mau lebaran lagi berdiri lagi, udah gitu aja terus. Bahkan yang tadi saya bilang, saya pernah cross check langsung, nggak pernah tahu tuh. Bahkan saya juga pernah lihat di TV itu Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan ditanya sama Mbak Nining Elitus, gue tahu banget. Coba berapa yang masuk, bingung dia jawabnya. Baru ditanya berapa pengaduan yang masuk. Bagaimana mungkin ada eselon gitu ya, ditanya berapanya aja nggak ngerti terus bisa menyelesaikan. Gua nggak, jauh gitu. Ya kan, paling kan orang kita tuh kalau mau menyelesaikan masalah kan kita paham dulu. Gimana caranya lu paham, jumlahnya aja nggak paham kok lu mau menyelesaikan itu. Kan gitu kan. Dan ini kan dan kalau saya mau nasihati ke pemerintah sih, ini nggak selesai cuma dengan surat edaran. Dibacanya enak. Cuman kan apakah itu diimplementasikan, itu kan yang parah. Dan kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengimplementasikan itu kan jadi kacau juga buat negara. Artinya negara aja berani dilawan loh, apalagi cuma pekerjanya. Cuman kan gini, kalau gue lihat kan agak keren nih, agak keren dalam arti penegasan SE yang sekarang nih kan. Sanksinya, kan sanksi administrasi sampai penutupan. Iya kan? Ya maksud gue kan sanksinya itu kan agak keren lah, agak-agak. Ya kita sih sebetulnya ya siapa sih yang nggak mau hak kita dilindungi undang-undang lah, atau sanksi tegas dari pemerintah lah ketika kita nggak dikasih. Cuman pertanyaan gue kan gini loh, jangan cuman pemanis lah, karena relevan nggak sih sampai menutup perusahaan gitu. Atau pertanyaan gue sebelum lo jawab itu, pernah nggak sih ada? Ya itu dia. Ya kan? Gue sebenarnya ketawa tuh mau jawab itu. Yang terjadi di negara ini ketika pengusaha melanggar hak buruh, nggak bicara THR-nya sampai ditutup. Iya. Sebenarnya sih sanksi dari mulai lisan, peringatan, administrasi sampai lockout, gitu, tutup perusahaan itu kan sebenarnya kan cuma implementasi yang ada di Permen 6 2016 saja. Kan itu sebenarnya sudah ada. Cuman memang itu dia. Pertanyaannya, tuh posko pernah nggak tuh ngelaporin tuh yang perusahaan yang udah kita sanksi sekian, dan kenapa itu dia diberikan sanksi? Kalau memang dia memang betul melawan, saya setuju sanksi dong. Nggak boleh ada siapapun dia melawan negara. Ini kan naker kan, dalam arti kan mewakili negara dia. Nggak boleh ada yang berani ngelawan gitu. Itu aja juga nggak pernah dilaporkan gitu loh, bro. Kalaupun kita mau cari tahu, pasti ribet dulu tuh. Kita datang ke kantor ribet, siapa nih ya? Siapa yang bertugas di posko ya? Itu di depan kita loh. Hei, kemana yang pegang pos? Allah. Kan koordinasinya gitu. Tapi kalau kita bicara sanksi, ya itu lagi-lagi udah di Permen. Cuman kan kalau harusnya kalau gue ya ngelihat SE-nya gitu, harusnya tegak bro. Dengan SE-nya dengan tadi yang gue bilang bagus lah ya untuk ini menembus dosa 2 tahun yang lalu lah buat pekerjanya. Sanksinya juga dicantumkan kan gitu. Harusnya itu benar dilaksanakan. Paling tidak dendanya. Kan sebelum sanksi denda dulu dong. Gitu kan? Betul. Ketika lewat dendanya. Coba itu bagaimana itu kewenangan pengawas menghitung dendanya adanya di kementerian. Kan gitu kan? Terus pengawasan terhadap benda, waduh capek deh gua ngomongnya. Pengawasan terhadap benda gimana tuh? Pasti kalau nggak bayar sih gua nggak yakin bro. Pun kayak anggota-anggota gua tuh
Bahkan banyak hari ini yang THR 2020 baru dibayar. Iya itu dia. Kan 2021 baru dibayar, yang nemu 2022. Betul. Kalau dibayar sih perusahaan bayar biasanya. Bayar. Cuman keterlambatannya ini bagaimana? Kan gitu kan yang jadi masalah. Dan sanksi, Cuman kan di SE kan H-7. iya betul. Artinya lewat dari H-7, ya kan, H-6 udah kena denda. Sanksi udah berlaku atau iya. sanksi udah berlaku baik administrasi maupun denda. Iya. Sampai ke penutupan tadi kan Betul. gitu. Harusnya kan begitu. Cuma kan masalahnya implementasinya kan Ya itu dia. Gua nggak ngerti lah ya. Ini kok pokoknya kalau ngomongin THR tuh jadi lucu. Memang di satu sisi dia dan kendalanya memang yaitu administratif itu gue nggak pernah dengar tuh bro. Banyak kan pelanggaran tentang aturan ketenagakerjaan, sanksi administratif itu banyak tuh. Banyak. Salah satunya kan THR. Gue tuh nggak pernah dengar tuh ada perusahaan yang di lockout tuh gara-gara melakukan itu. Tapi kalau pertanyaannya, apakah semua perusahaan tertib? Enggak deh kayaknya deh. Pasti harusnya kalau hukumnya tegak banyak perusahaan ditutup itu. Iya, makanya itu tadi gue bilang kan, apakah hanya karena tidak membayar THR sampai kepada lockout tadi kan menurut gue berlebihan juga. Berlebihan guys menurut lo kalau sampai kepada penutupan sanksi ini, sementara kita tahu banyak kok pelanggaran yang lebih berat lainnya, ya kan, yang nggak pernah juga di perusahaan itu ditutup. Ya berlebihan atau tidaknya, ya kembali lagi ke pembentuk undang-undang ya. Gue sih jadi khawatir bro, justru dan keras kalau itu, sanksinya kan keras loh itu, tutup perusahaan loh itu. Makanya kan, artinya lebay nggak sih? Iya kayak gitu. Lebay nggak sih? Nggak, dia nulis itu. Apa karena yakin juga nggak bakal ke situ? Tapi buat gua nggak, sorry, ya nggak bisa juga dong, mereka bukan itu kan, nggak mungkin terjadi kok. Ya masalahnya kan gini bro, dendanya sampai lockout. Iya. Sanksinya sampai lockout nih kan? Iya, sorry, sanksinya sampai lockout. THR dalam kondisi COVID masih ini pemulihan lah pengusaha. Bukannya gue bilang pengusaha ya. Artinya kan gini, bukannya gue nggak terima kasih juga dengan SE kan, sehingga setidaknya anggota kita ada perlindungan lah, katakan seperti itu kan, walaupun perlindungan semua ya kan. Cuma menurut gue lebay nggak sih sampai nggak bayar THR dalam situasi kayak begini, terus sampai lockout, ya nggak mau, padahal itu nggak mungkin. Iya. Ya agak lebay nggak menurut lo? Kan sebenarnya kan yang tadi gue, menurut lo lebay nggak? Iya dong. Menteri lebay. Sebenarnya lebay. Cuman gue mau bilang gini, apa yang tadi gue bilang itu, ini kan cuma THR. Iya makanya gue bilang. Kenapa sanksinya sampai itu? Gue sih dalam tanda kutip, apakah pengusaha-pengusaha di Republik ini separah itu? Kalau gue begitu mikirnya bro. Bener. Dan kacau juga, udah diancam keras tapi tetap dilawan, ini kan wah kacau. Makanya. Kacau gitu loh. Maksudnya, kalau gue sih kemarin gini, harusnya tuh Bu Menteri kemarin, waktu dia di depan media gitu ya, dia sampaikan essay itu, kenapa sih nggak ditambahin? Kalau gue nih ya, gue sih saran gini ke Bu Menteri, tolong ya Kadin, Apindo, anggotanya, tolong dong bayar, sebut. Tuh. Gitu loh. Jadi kan mau nggak mau, karena kan ini tugas kita bersama. Nggak cuma serikat pekerja, pengusaha, pengusaha juga harus menginstruksikan ke anggotanya, dong bayar dong lo. Ini Bu Menteri udah ngomong loh. Mas gue gitu lah, disebut serikat pekerja dibantu pengawasannya. Gitu. Jadi ini jadi tanggung jawab kita semua gitu loh untuk mengawal THR sampai. Kalaupun ada pengusaha-pengusaha yang hari ini memang masih recovery, gitu ya, kita juga paham lah. Dari sisi serikat pekerja kita paham lah, ini nggak langsung 100% pulih, pasti recovery pelan-pelan. Kan bisa ngomong ke serikat pekerjaannya. Kita pasti ngerti lah. Orang THR 2024 dibayar hari ini kita ngerti kok. Apalagi cuman hari ini. Yang penting buat kita mah itikat baik gitu loh. Iyalah. Makanya sebenarnya gini, kebutuhan kita saat ini atau pekerja saat ini bagaimana pemerintah menjamin sebetulnya ya terpenuhinya hak THR tadi. Betul. Ya kan? Nggak cuma keluar SS selesai gitu loh. Itu gitu. Gua dan makanya gue bilang lebay lah ini SE menurut gua ya. Karena kemarin waktu di TV juga di media gue bilang dari Kadin Simanjorang dan staf sus Menaker. Ya. Jelas dia mengatakan di situ Kadin, ya, masa iya kami harus ditutup hanya karena kami tidak mampu membayar sekaligus segala macam kan gitu kan? Iya benar. Itu maksud gua. Itu maksud gua kan? Iya. Agak masih inilah ya. Siap bos. Aduh. Lu memang lo ya. Di mana nih? Situ. Siap. Jadi gitu bro. Apa? Ya harusnya sih gue sih lebih firm Bu Menteri itu sebut gitu ya. Kadin, tolong pengurus-pengurus DPN Kadin, DPP Apindo, serikat-serikat pekerja tolong ya bantu kami. Itu kan enak gitu bro. Tapi kan sekarang yang banyak kan gambar Bu Menteri, ya kan? Bawahnya tulisan-tulisan tuh. THR nggak boleh cicil. THR nggak boleh dicicil, itu hak buruh cuma gitu doang. Dia ngetop kan ya. Tapi tetap aja THR apa?
Belum tentu beneran nggak dicicil apa nggak. Lu pesan apa, Bro? Pesan apa lu? Es atau panas. Hah? Hoti aja, Bang. Panas. Anget. Hoti ya. Jangan teh manis, panas aja. Iya, hoti. Iya, hoti. Lu cabut dari hotel, hoti aja jangan. Teh panas aja. Gitu. Lagi buka ya. Telat lu. Jadi kayak gitu. Seakan-akan tuh SE itu tuh sudah hebat gitu. Ternyata Enggak ya, juga ya. didengar nggak? Iya. Orang undang-undang aja jarang didengar, Nah, itu apalagi lah, cuma itu. SE. Ya kita sebetulnya lebih kepada apa ya, tindakan lah atau apa sih, enggak ya itu tadi nggak hanya sebatas SE lah. Bro, kalau kita ribut bro, udah capek bro, 2 tahun ini kita udah ribut. Ini harusnya, nih gue mau ngomong gini nih. Nih oke lah Ibu Menteri udah ngomong. Ya mas gue tinggal ditambahin tadi semua stakeholder disebut tuh. Apindo, Kadin, sikat-sikat pekerja. Kita udah 2 tahun berantem loh, sudah. Saya minta nih Apindo, Kadin, pekerja, sikat pekerja, tolong laksanakan SE ini. Kalau duduklah sama-sama tripartit ya, gitu ya. atau perusahaan nggak mampu pun bagaimana ini nggak caranya? boleh loh ini Iya, sebenarnya. Tolonglah tahun ini dicari kemana kek. Artinya pakai bahasa yang enak gitu. Bukan ini lo SE-nya. Oh kita udah keluar SE, produk ini udah bagus nggak boleh cicil, tapi nggak ada. H-7 sanksi penutupan. Iya. Ini kan harus diajak gitu, harus diajak agar turut sama SE-nya. Kan kalau semuanya turut sama SE, artinya SE-nya itu di respect lah gitu sama semua stakeholder. Jangan cuma SE gitu. Dan ini jangan lupa ini negara ngomong. Bahaya kalau rakyatnya nggak mau denger, apalagi melawan. Nggak mau denger aja bahaya, apalagi ngelawan gitu, kan gitu. Dan harusnya Ibu Menteri paham itu, buat gue. Ini kan ya udah ya, yang viral itu ya betul tadi. Iya, nggak boleh dicicil. Nggak boleh dicicil. Tetap aja nanti ketika pekerjaannya kata HR manajernya tahun ini karena belum pulih dicicil lah mau apa? Terus mau ngadu gitu. Ke posko itu tadi. Terus diapain tuh sama posko? Karena pengusaha kan senjatanya cuman ini loh, cash flow kami, ini loh uang kami. Iya kan? Pasti kan kayak anggota gua kan gitu, Bro. Duduk nih udah perundingan 4 kali. Ya kan? Yang mereka tampilkan cuma angka kan gitu kan. Nah, ketika mereka menolak, mereka bingung. Cuman gue bilang gini, sebetulnya salahnya pengusaha di sini apa? Gue bilang. Iya kan? Kalau lu cuma dipelototin angka, nggak akan ada hasil. Iya dong. Bila angkanya memang segitu, itu real. Gue nggak bilangin dia bohong angka itu. Belum aja nih, Mas? Belum. Gue nggak bilang dia bohong angka itu nggak ya kan? Tapi yang gue minta, lu tanya usaha yang udah lu lakukan apa? Ya. Iya dong. Lu udah pinjem duit misalnya, lu udah gadein ini, boleh. Lu tuntut aja mereka, gue bilang. Boleh. Tanya sama dia, yang kalau sudah kalian lakukan apa? Kalau cuma angka, kami paham, kami ngerti. Maghrib bro. Iya, udah buka. Gue buka puasa dulu ya bro. Tuh bro, lu makan dulu bro. Lu Bismillahirrahmanirrahim. rambutnya udah putih semua. Oi, buka dong. Terima kasih. Dikit-dikit. Mau liatin. Itu kan panas bro. Lu gimana minumnya? Ini gua sih satu nih.